Halo boy, selamat datang di channel Like Boy. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari game Gotham Knight. Jika kalian suka dengan konten video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Jika kalian tidak ingin tinggal video-video dari channel saya, dan sekaligus ingin membangun untuk channel ini terus berkembang. Oke boy, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gotham Knight adalah game role-playing action tahun 2022 yang dikembangkan oleh Warner Bros. Game Montreal dan diterbitkan oleh Warner Bros. Game. Gotham Knight dirilis pada 21 Oktober 2022 untuk PlayStation 5, Windows, dan Xbox Series. Game ini terinspirasi oleh serial komik Batman, yaitu Gotham Knight, dan berdasarkan karakter DC komik Batman dan pemain pendukungnya. Permainan ini berfokus pada karakter Nightwing, Batgirl, Robin, dan Red Hood yang saat mereka berupaya memulihkan keadilan di kota Gotham selama periode tersebut. Sebelum kita masuk ke cerita utamanya, terlebih dahulu kita membahas background dari game ini, yang dimana seri Gotham Knight ini cerita yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan cerita seri game DC Comics lainnya, termasuk series Batman Arkham. Meskipun dikerjakan oleh dev yang sama dan juga mekanisme gameplay yang mirip, tapi meskipun begitu, beberapa lore-nya masih sama. Seri Gotham Knight ini mengadaptasi komik yang berjudul yang sama dengan cerita yang akan fokus ke 4 Bat Family atau sidekick, yaitu kepercayaan dari Batman. Sekarang kita masuk ke cerita utama Gotham Knight, yang dimana di awal di cerita ini dilihat Batman yang berada di Batcave-nya yang diserang oleh salah satu supervillain, yaitu Ra's al Ghul. Di sini, Ra's bersikeras kepada Batman bahwa apa yang dilakukan oleh Batman untuk menjaga Gotham City selama ini hanya sia-sia karena kejahatan dan korupsi tetap muncul. Untuk itu, Ra's ingin membasmi semua orang di Gotham demi menghilangkan kejahatan. Di mana sedikit catatan Ra's al Ghul ini memang sangat terobsesi untuk membasmi kejahatan di dunia dengan caranya mengeliminasi orang-orang untuk memulai kembali ke peradaban. Setelah keduanya melalui pertarungan panjang, Batman terdesak, dan dengan fakta bahwa Ra's bisa memiliki kemampuan penyembuhan dengan cairan Lazarus Pit-nya. Untuk itu, Batman memutuskan untuk menjebak Ra's bersamanya di Batcave dan mengorbankan diri untuk melakukan self-destruction demi menghentikan Ra's mengeliminasi Gotham City, sehingga selanjutnya dengan meledakkan Batcave sekaligus membunuh Batman bersama Ra's al Ghul. Beberapa waktu kemudian, keempat Bat Family yaitu Tim Drake atau si Robin, Dick Grayson atau Nightwing, Barbara Gordon atau Batgirl, dan Jason Todd atau Red Hood datang dan mendapati Batcave telah hancur. Dengan di sini mereka menemukan protokol yaitu Code Black milik Batman yang aktif otomatis jika Batman mati dan Batcave hancur. Lalu di sini juga keempatnya menemukan tubuh Bruce Wayne atau Batman yang telah mati. Protokol Code Black dari Batman ini adalah memberikan kepercayaan kepada keempat sidekick-nya untuk menjaga Gotham. Yang sepeninggalan Batman, jika ia sudah tidak ada pastinya, Gotham City akan makin kacau. Dengan selanjutnya terlihat tindak kriminal makin naik, sehingga Gotham City masuk ke masa kekacauan. Terlebih juga dengan fakta bahwa komisaris polisi James Gordon yang merupakan sekutu kepercayaan Batman sekaligus ayah dari si Batgirl juga telah mati dalam tugasnya. Beberapa waktu kemudian setelah pemakaman Bruce, keempatnya mempelajari lebih dalam tentang Code Black dari Batman, di mana mereka menemukan sebuah catatan investigasi milik Batman terhadap seorang saintis bernama Dr. Langstrom. Untuk itu, keempatnya berniat melanjutkan investigasi ini demi memegang tanggung jawab dari Batman, sekaligus menjadikan keempatnya sebagai Gotham Knight atau kesatria kota Gotham. Selanjutnya, pada titik ini, player bisa memiliki karakter siapa yang akan dimainkan. Dan untuk itu, sekarang kita akan memanggilnya keempatnya dengan sebagai The Knight. Dengan ini, The Knight mencari informasi tentang Dr. Langstrom, tapi sayangnya mereka mendapati bahwa ia telah mati terbunuh. Untuk itu, The Knight melanjutkan penelusuran ke kantor dari Dr. Langstrom untuk mencari informasi yang lebih dalam dan menemukan bahwa Dr. Langstrom ini bukan saintis biasa karena terlihat ia meneliti beberapa hal aneh. Dan juga di sini The Knight menemukan sebuah hard drive milik Dr. Langstrom yang mungkin berisi informasi penting. Untuk itu, selanjutnya The Knight mengamankan hard drive ini ke markas mereka dan keempatnya tim up kembali untuk memeriksa hard drive ini. Di sini Alfred Pennyworth, pilihan setia Batman, juga datang, di mana setelah berduka atas kematian Bruce Wayne, Alfred berjanji akan melanjutkan tugasnya, membantu penerus dari Batman. Selanjutnya, saat mencoba memeriksa hard drive milik Dr. Langstrom, Alfred mendapati bahwa mereka membutuhkan biodescription
atau kunci akses dari DNA Dr. Langstrom. Agar bisa mengakses hard drive ini, untuk itu, dengan ini, The Knight harus pergi mengambilnya dari tubuh Dr. Langstrom, yang saat ini berada di kamar mayat kantor DCPD. Selanjutnya, saat menginvestasi kantor polisi Gotham, The Knight juga bertemu dengan Talia al Ghul, anak dari Rush, yang berada di tempat ini, yang dimana Talia di sini secara mengejutkan tidak mencoba mengambil tubuh ayahnya, melainkan mengkremasi tubuhnya. Lalu setelah itu, Talia melarikan diri. Setelah Talia pergi, The Knight melanjutkan usahanya hingga berhasil mendapatkan biodescription dari tubuh Dr. Langstrom. Lalu selanjutnya, kembali ke markas mereka untuk mencoba mengakses hard drive milik Dr. Langstrom. Dan setelah dibuka, hard drive ini berisi informasi tentang penelitian hasil Dr. Langstrom yang mencoba bereksperimental terhadap manusia dan semua subjek eksperimennya. Ini menggunakan tubuh para kriminal. Lalu di sini, Barbara mengungkapkan bahwa ia juga mengumpulkan informasi tentang Ra's al Ghul dan Talia yang bisa menjadi ancaman Gotham karena sebelumnya Ra's menyebabkan kematian Batman. Melihat ini, The Knight mulai bertanya-tanya tentang apa rencana dari Talia sepeninggal ayahnya. Terlebih karena sebelumnya menyaksikan langsung bahwa Talia memilih mengeksploitasi tubuh ayahnya dibanding menghidupkan kembali Ra's al Ghul menggunakan laser speednya. Untuk itu selanjutnya, The Knight memutuskan untuk juga menargetkan Talia. Hingga selanjutnya, salah satu The Knight bertemu kembali dengan Talia, di mana di sini Talia mengungkapkan bahwa saat ini ia bekerja sendiri dan tidak bersama dengan kelompok League of Shadow atau The League milik ayahnya. Kemudian sebelum Talia pergi, ia memperingati The Knight bahwa kelompok The League akan menargetkan Gotham City demi melanjutkan ambisi Ra's al Ghul untuk membasmi kejahatan di kota ini dengan cara mengeliminasi orang-orang. Beberapa saat setelah itu, The Knight mendapatkan pesan dari Harley Quinn, di mana dalam pesannya ini, Harry yang berada di dalam tahanan penjara Blackgate ternyata membantu Batman untuk menginvestigasi sesuatu, sehingga Harry yang juga telah mengetahui kematian Batman mengundang The Knight untuk mengunjunginya untuk mempelajari informasi dari Harry kumpulkan atas permintaan Batman. Dengan ini selanjutnya, The Knight pergi menginvestasi penjara Blackgate untuk menemui Harry. Lalu selanjutnya, Harry memberikan buku hasil investigasinya. Lalu kemudian setelah mendapatkan buku dari Harry, The Knight mulai mempelajari bahwa terdapat sebuah konspirasi yang sudah lama berjalan di kota Gotham, di mana beberapa terdakwa orang-orang kaya yang korup yang dibebaskan lebih cepat akibat para saksi kunci mereka terbunuh dengan cara yang sama. Dengan pola pembunuhan ini juga dipakai dalam pembunuhan Dr. Langstrom. Dalam buku Harry ini juga mereka mendapati informasi tentang Oswald Cobblepot atau si Penguin yang mereka curigai ikut terlibat dalam konspirasi ini. Untuk itu, mereka menargetkan Penguin. Dengan ini, The Knight pergi menemui Penguin dan menanyakan tentang konspirasi ini. Di mana di sini, Penguin menjelaskan bahwa konspirasi tersebut berkaitan dengan sebuah secret society, yaitu kelompok rahasia yang bernama Court of Owls, yang diisi oleh orang-orang paling berpengaruh di Gotham City, di mana mereka sudah lama mengontrol kota ini dari balik layar. Di sini, meskipun Penguin bukan merupakan anggota Court of Owls, tapi ia tahu tempat kelompok rahasia ini berada, sehingga ia memberitahunya ke The Knight. Dengan ini, selanjutnya, The Knight menginvestasi sebuah mansion yang bernama Power Club yang dimaksud Penguin, di mana di tempat The Knight berhasil menemukan ruang rahasia yang memang menjadi tempat dari kelompok Court of Owls. Di sini, The Knight sempat terdesak oleh para petinggi Court of Owls, yang meskipun begitu, ia berhasil menaikkan diri dari tempat ini, dan dalam prosesnya sempat menemukan sebuah kunci milik kelompok rahasia ini. Setelah melarikan diri, The Knight team up yang lainnya dan membahas tentang kelompok Court of Owls dengan mereka menyadari bahwa Batman secara rahasia mengetahui dan menginvestigasi kelompok rahasia ini sendirian. Bahkan Alfred tidak tahu. Lalu dengan kunci yang didapat sebelumnya, mereka mencoba mencari clue tentang kegunaan kunci tersebut. Hingga setelah menginvestigasi, semua clue membawa The Knight ke sebuah tambang rahasia di mana kota Gotham. Di mana tempat ini, The Knight dihadapkan dengan gombalan makhluk aneh yang selanjutnya terungkap sebagai pasukan dari Court of Owls yang bernama Talons. Di tempat ini juga, The Knight menemukan bahwa Court of Owls sedang menambang sebuah sumber cairan yang bernama Dionysium, yang selanjutnya The Knight mengamankan sampelnya. Sebelum melarikan diri dari tempat ini untuk membawa sampel cairan kimia tersebut ke markas mereka untuk dipelajari, tapi sebelum itu The Knight tiba-tiba dihubungi oleh Talia yang meminta untuk bertemu. Di mana dalam pertemuan dengan Talia ini, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia dan kelompok The League milik ayahnya juga tahu tentang kelompok rahasia Court of Owls dan telah lama mengawasi kelompok tersebut yang mereka anggap sebagai sumber kekorupan di Gotham City. Di sini, The Knight kemudian berbagi penemuannya sebelumnya, yaitu cairan Dionysium, di mana Talia menjelaskan bahwa sebenarnya Court of Owls terobsesi untuk menemukan laser speed, sumber air yang bisa menyembuhkan penyakit atau luka apapun, bahkan bisa menghidupkan orang mati.
Tapi usaha Court of Owls ini hanya menemukan versi lemah dari cairan Lazarus, yaitu cairan Dionysium. Ini yang malah mereka gunakan untuk menciptakan pasukan mayat hidup, yaitu Talons. Di sini juga Talia memperingati The Knight bahwa target sebenarnya The Legs adalah kelompok Court of Owls. Untuk itu, The Legs berencana menghancurkan seluruh kota Gotham demi membasmi Court of Owls sampai ke akar-akarnya. Jadi, Talia memperingatkan The Knight bahwa jika tidak mau melihat Gotham hancur, mereka harus mengatasi Court of Owls lebih dulu sebelum The Legs datang. Kemudian, setelah mempelajari cairan Dionysium ini, The Knight berencana untuk pergi ke sebuah masquerade party, peringatan kematian Bruce Wayne, di mana acara ini akan dihadiri oleh orang-orang kaya dan penting Gotham. Siapa tahu di sana mereka bisa menemukan anggota Court of Owls. Tapi sebelum itu tiba, The Knight dihadapkan dengan Mr. Freeze yang berencana untuk membekukan seluruh kota Gotham. Meskipun begitu, setelah bersusah payah, The Knight berhasil mengatasi Mr. Freeze dan menangkapnya. Setelah berurusan dengan Mr. Freeze, The Knight pergi menginvestasi pesta masquerade dan benar saja terdapat anggota Court of Owls, bahkan pemimpinnya juga ada di pesta. Selanjutnya, saat menginvestigasi di tempat ini, The Knight mendapati sebuah rekaman yang mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya Dr. Langstrom bekerja bagi Court of Owls untuk meneliti cairan Dionysium dan juga bereksperimen demi menciptakan sebuah pasukan Talons. Tapi kemudian, Dr. Langstrom ketahuan bekerja untuk orang lain, sehingga Court of Owls menganggap Dr. Langstrom berkhianat dan dibunuh. The Knight melanjutkan penelusuran hingga secara mengejutkan mendapati bahwa pemimpin Court of Owls ini adalah Jacob Kent, paman dari Bruce Wayne sendiri, yang mana Jacob sendiri ternyata telah lama mengetahui identitas Bruce sebagai Batman, termasuk identitas semua anggota Gotham Knight. Di sini, Jacob menegaskan bahwa Court of Owls yang membuat kota Gotham menjadi kota besar seperti sekarang ini. Untuk itu, ia mewanti-wanti The Knights untuk tidak ikut campur. Dan kemudian, tiba-tiba di pesta ini diserang oleh pasukan The League yang datang dan menyerang anggota Court of Owls, sehingga Jacob pergi mengatasinya. Dan sementara itu, The Knight juga harus berurusan dengan pasukan The League dan berhasil menaikkan diri. Selanjutnya, dengan fakta The League sudah ada di kota Gotham, untuk itu The Knight harus berusaha mencegah peperangan di Gotham antara pasukan The League dan juga pasukan Talon milik Court of Owls. Kekacauan ini juga diperparah dengan para kriminal yang makin merajalela, termasuk Harley Quinn yang menaikkan diri dari tahanannya. Meskipun begitu, The Knight bisa mengatasinya. Lalu kemudian, The Knight pergi menemui seorang detektif GCPD yang dapat dipercaya seperti James Gordon, yaitu Gene Montoya, untuk mengajaknya bekerja sama demi membongkar konspirasi dari kelompok Secret Society Court of Owls yang dipimpin oleh Jacob Kent. Untuk mendapatkan kepercayaan Montoya, The Knight memperlihatkan identitas asli mereka, sehingga selanjutnya mereka bekerja sama dan merencanakan penangkapan Jacob Kent. Dengan ini, The Knight memulai rencana mereka untuk menangkap Jacob di headquarternya. Dan setelah menginvestasi, The Knight berhasil menangkapnya dan menyerahkannya ke Montoya untuk diadili. Tapi dalam penangkapan ini, tiba-tiba Jacob dibunuh oleh seseorang yang ternyata adalah Talia. Untuk itu, The Knight mengejarnya hingga berkonfrontasi dengannya, di mana terungkap bahwa Talia selama ini berbohong dan ia masih bagian dari The League dan mengambil kepemimpinan sepeninggal ayahnya. Dan juga Talia mengungkapkan bahwa ia hanya memanfaatkan The Knight untuk melancarkan usahanya untuk mengeliminasi kota Gotham. Setelah itu, The Knight mendapati bahwa pasukan The League makin memenuhi kota, sehingga The Knight harus mengatasinya dan diperparah dengan para supervillain yang mengacau, seperti Mr. Freeze yang menaikkan diri dari tahanannya dan juga Clayface yang merusak suplai air kota. Meskipun begitu, setelah bersusah payah, The Knight berhasil mengatasi mereka, dan setelah itu The Knight menenggetkan Talia dan mendapati petunjuk keberadaannya di Arkham Asylum. Untuk itu, The Knight pergi ke sana, di mana di tempat ini ia mendapati research dari Dr. Langstrom yang menjawab bahwa Dr. Langstrom juga bekerja bagi The League, yang membuatnya mengkhianati Court of Owls dan dibunuh. Lalu tiba-tiba di tempat ini, The Knight diserang oleh makhluk hasil kerjasama Dr. Langstrom dan The League, yaitu Man-Bat. Kemudian, setelah bersusah payah mengatasi Man-Bat, The Knight melanjutkan pengejaran terhadap Talia hingga membawanya ke sebuah tunnel yang terdapat Lazarus Pit, dengan Talia juga berada di sini. Di sini terungkap bahwa ternyata Talia mencuri tubuh dari Bruce Wayne, lalu ia memasukkannya ke Lazarus Pit untuk menghidupkannya kembali, dengan Talia juga sudah mencuci otak Bruce Wayne agar patuh kepadanya. Di mana sedikit catatan bahwa Talia ini memang memiliki ketertarikan terhadap Bruce Wayne. Setelah Bruce hidup kembali, The Knight harus melawannya. Hingga setelah bersusah payah, The Knight berhasil membebaskan Bruce dari pencucian otaknya. Tapi setelah itu, The Knight harus dihadapkan dengan Talia. Meskipun begitu, setelah melalui pertarungan panjang, Talia berhasil dikalahkan dan melarikan diri. Kemudian tiba-tiba anggota Court of Owls datang dan berniat untuk merebut Lazarus Pit dengan pasukan Talonsnya. Dengan keadaan ini, Bruce Wayne berniat untuk mengorbankan diri lagi untuk menghancurkan Lazarus Pit agar tidak jatuh ke tangan yang salah.
Selanjutnya, Bus dengan Batwing-nya menambahkan diri ke Lazarus Pit yang menghancurkannya sekaligus juga mengakhiri hidup Bruce Wayne untuk kedua kalinya. Dan setelah semua ini, dengan fakta bahwa Talia bersama Delix-nya telah meninggalkan Gotham dan mungkin akan kembali, dan juga fakta bahwa Court of Owls masih memiliki sisa-sisa anggotanya. Untuk itu, The Knight mendeklarasikan akan menjadi penjaga Gotham City dan berjanji membasmi semua kejahatan dan korupsi sekaligus menjadi akhir cerita dari Gotham Knight. Oke boy, itulah alur cerita dari game Gotham Knight. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you boy.